Perkenalkan, nama saya Isnawati. Saya di sini akan melakukan ujian praktik pemeriksaan fisik atau head to toe. Langkah pertama, sapa klien dengan ramah dan menjelaskan prosedur yang akan dilakukan serta meminta persetujuan pada klien. Selamat siang Ibu, apakah benar Ibu yang bernama Ibu ya? Bagaimana keadaan Ibu sekarang? Baik, perkenalkan, nama saya Isnawati. Saya bidan yang bertugas pada hari ini. Saya akan melakukan tindakan pemeriksaan kepada Ibu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah Ibu bersedia? Langkah selanjutnya, persiapkan alat. Dekatkan alat-alat terdekat pasien. Yang pertama ada stetoskop, tensimeter, termometer air raksa, ada larutan desinfektan, air sabun dan air bersih, tisu atau tisu, sarung tangan atau handscoon, dan menunjukkan atau bengkok, ada handlight atau senter, raba hammer, larutan tensimeter dalam tempatnya, dan kotak sampah, serta jam atau arloji. Langkah selanjutnya, mencuci tangan menggunakan cara 6 langkah dengan air mengalir, lalu dari sabun dan gelas menggunakan air bersih dan tangan menunduk. Yang pertama, Ibu menggunakan batas sabun yang transparan, lalu basahi dengan air mengalir, bisa cuci tangan, gosok telapak tangan secara jalan-jalan, gosok dengan tangan, gosok sela-sela jari, gosok buku-buku jari dengan teknologi, gosok ibu jari dengan menggunakan secara bergantian, gosok ibu kaki secara bergantian. Bias menggunakan air bersih sampai ke situ, lakukan tangan menggunakan situ, lalu kemudian menggunakan air bersih. Langkah selanjutnya, memakai sarung tangan atau handscoon. Langkah selanjutnya, menutup saluran atau horden untuk menjaga privasi klien. Langkah selanjutnya, mengatur posisi pasien senyaman mungkin. Maaf Ibu, apakah posisi Ibu sudah nyaman? Langkah selanjutnya, memeriksa keadaan umum pasien. Ibu bisa mendengar suara saya? Nah, baik, kesadaran Ibu kompos medis atau sadar sepenuhnya. Langkah selanjutnya, memeriksa tekanan darah, suhu, pernapasan, dan nadi Ibu. Buka lengan baju pasien sebelah kiri, lalu bersihkan menggunakan kasa atau tisu. Maaf ya Ibu. Yang selanjutnya, ambil termometer air raksa. Cek air raksa apakah di bawah suhu 35 derajat atau tidak. Kalau tidak, turunkan air raksa sampai di bawah 35 derajat Celcius. Lalu jepitkan pada tengah ketiak pasien. Maaf Ibu. Lalu tekan pasien pada bahu. Langkah selanjutnya, menggulung lengan baju pasien sebelah kiri. Tekan sebelah kanan. Maaf ya Ibu, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Pasang manset di atas fossa pubitis 2-2,5 cm di bawah arteri brachialis, di atas arteri brachialis. Pasang manometer searah dengan mata pemeriksa.
Gunakan stetoskop agar bunyi lebih terdengar jelas. Langkah selanjutnya memeriksa nadi dan pernapasan ibu. Maaf ya ibu, kita periksa nadinya terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan memeriksa pernafasan ibu. Ibu bernafas seperti biasanya saja ya. Selanjutnya angkat termometer dan baca pada suhu termometer dengan teliti. Selanjutnya bersihkan termometer rendam dengan melakukan desinfektan selama 10 menit. Bilas menggunakan air sabun dan air bersih, lalu keringkan menggunakan kasa atau tisu. Turunkan suhu termometer di bawah 35 derajat Celcius, lalu letakkan pada tempatnya. Selanjutnya memeriksa pada bagian kepala dan wajah. Maaf ibu, saya akan memeriksa pada bagian kepala ibu. Inspeksi terlebih dahulu bentuk kesimetrisan, apakah ada ketombe atau tidak, warna rambut, apakah ada kerontokan atau tidak. Selanjutnya dengan cara palpasi pada kepala, apakah ada pembengkakan atau benjolan atau nyeri tekan. Maaf ya ibu, kalau ada yang nyeri bilang ya ibu. Selanjutnya pemeriksaan pada wajah. Inspeksi terlebih dahulu bentuk atau kesimetrisan pada wajah, apakah ada pembengkakan atau odem atau tidak. Selanjutnya menggunakan teknik palpasi. Maaf ya ibu. Selanjutnya pemeriksaan pada bagian mata. Inspeksi terlebih dahulu kesimetrisan bentuk mata. Langkah selanjutnya menggunakan melihat sklera atau konjungtiva mata. Boleh melihat ke atas ibu. Konjungtiva berwarna merah muda, tidak pucat. Sklera berwarna putih. Selanjutnya memakai penlek atau senter untuk melihat pupil apakah masih bereaksi dengan cahaya. Oke ibu. Selanjutnya pemeriksaan pada bagian hidung. Inspeksi terlebih dahulu bentuk lubang hidung, apakah simetris atau tidak, apakah ada sekret atau polip atau tidak. Selanjutnya menggunakan teknik palpasi.
Maaf Ibu, bisa tarik nafas Ibu? Apakah ada sakit Ibu? Selanjutnya pemeriksaan pada bagian mulut. Inspeksi terlebih dahulu bentuk mulut, apakah ada kelainan atau tidak, warna bibir, dan kelembapan atau keringnya bibir, mukosa bibir. Selanjutnya memeriksa pada kerongkongan. Itu boleh buka mulutnya. Memeriksa karies gigi, gusi, stomatitis, tonsil, dan gigi-gigitan. Boleh julukan di sini. Selanjutnya memeriksa pada bagian telinga. Inspeksi terlebih dahulu bentuk telinga bersih atau tidak, jarak antara telinga sebelah kanan dan telinga sebelah kiri pada mata. Selanjutnya menggunakan cara palpasi. Apakah ada benjolan atau tidak, dan apakah ada nyeri tekan? Maaf Ibu, apakah ada yang sakit? Selanjutnya pemeriksaan pada leher. Maaf ya Ibu, menggunakan teknik palpasi pada vena jugularis, kelenjar limfe, dan kelenjar tiroid. Apakah ada pembengkakan atau tidak? Selanjutnya pemeriksaan pada dada atau dada sampai ketiak. Boleh diluruskan kan? Inspeksi terlebih dahulu bentuk dada sebelah kanan dan kiri, apakah simetris atau tidak. Boleh diangkat tangannya Ibu. Selanjutnya menggunakan teknik palpasi. Maaf ya Ibu. Tekan payudara, apakah ada benjolan atau tidak. Boleh sebelahnya Ibu. Selanjutnya pemeriksaan pada bagian perut. Maaf Ibu, boleh dibuka selimutnya. Inspeksi terlebih dahulu bentuk kesimetrisan, apakah ada bekas luka, operasi, atau stri. Selanjutnya palpasi, apakah ada pembengkakan atau nyeri tekan. Ibu, apakah ada yang sakit? Selanjutnya menggunakan stetoskop untuk mendengarkan bising usus. Oke Ibu. Selanjutnya pemeriksaan pada alat kelamin atau genitalia. Maaf Ibu, apakah Ibu bersedia untuk pemeriksaan alat kelamin? Selanjutnya pemeriksaan pada anus. Boleh miring sebelah kiri kanan Ibu. Bersihkan anus menggunakan tisu. Maaf ya Ibu. Menggunakan cara palpasi, apakah ada hemoroid atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan pada bagian punggung. Inspeksi terlebih dahulu, apakah ada kelainan atau tidak. Kelainan lordosis, kifosis, dan scoliosis. Selanjutnya menggunakan cara palpasi, apakah ada nyeri Ibu? Untuk menentukan apakah ada pembengkakan atau benjolan atau nyeri tekan. Boleh
pemeriksaan pada bagian ekstremitas. Inspeksi terlebih dahulu ekstremitas atas, apakah lengkap atau tidak, apakah ada kelainan atau tidak. Selanjutnya menggunakan cara palpasi. Oke Ibu, untuk menggunakan apakah ada pembengkakan atau tidak. Nyari tidak Ibu, tidak. Lakukan pada bagian ekstremitas bawah. Maaf ya Ibu, kita buka dulu kartunya. Inspeksi terlebih dahulu apakah ada kelainan atau tidak, apakah lengkap atau tidak jari-jarinya. Selanjutnya menggunakan teknik palpasi. Maaf Ibu, apakah ada nyeri? Ya. Untuk menentukan apakah ada pembengkakan atau odem. Boleh duduk Ibu. Selanjutnya menentukan refleks patella, memeriksa refleks patella. Menggunakan refleks hammer. Selanjutnya merapikan pasien. Membereskan alat-alat. Melepas sarung tangan secara terbalik dan merendam dengan menggunakan larutan enzimatik dalam tempatnya. Mencuci tangan 6 langkah menggunakan air mengalir. Lalu barukan menggunakan handuk bersih. Menjelaskan hasil tindakan pada pasien. Maaf Ibu, hasil pemeriksaan tekanan darah Ibu 110/80, nadi Ibu 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, dan suhu 36 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan dari kepala sampai kaki Ibu, hasilnya baik, semoga Ibu lekas sembuh. Terima kasih atas waktunya Ibu, selamat siang. Maka selanjutnya mendokumentasikan hasil tindakan.